Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Istiqomah dengan NIM A210210006 dari kelas A Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Pertama, saya akan membahas tentang definisi akuntansi. Apa sih itu akuntansi? Akuntansi memiliki banyak pengertian, namun secara bahasa, akuntansi berasal dari kata accounting yang artinya menghitung. Sedangkan menurut American Accounting Association, pengertian akuntansi sendiri yaitu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi terkait keuangan. Sementara itu, pengertian akuntansi menurut Financial Accounting Standard Board adalah sebuah aktivitas jasa yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi kuantitatif atau numerik yang nantinya akan digunakan untuk mempertimbangkan keputusan ekonomi. Jadi, kesimpulan dari pengertian akuntansi tersendiri yaitu sebuah aktivitas mengumpulkan, mencatat, meringkas, dan menyajikan data transaksi laporan kepada pihak yang berkepentingan yang nantinya informasi tersebut akan digunakan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan. Proses akuntansi ini ada di sekitar kita, bahkan kita sendiri sudah melakukan proses akuntansi itu dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya saat kita masih sekolah. Contoh proses akuntansi yang sudah kita lakukan saat sekolah yaitu ketika kita membayar uang SPP ke TU, maka TU akan mencatat uang itu sebagai bukti yang akan kita serahkan kepada orang tua. Selain itu juga saat ada iuran di kelas, kita akan membayar iuran kepada bendahara dan bendahara akan mencatat uang kita tersebut. Maka kita sudah melakukan proses akuntansi dalam kehidupan sehari-hari kita. Siapa saja sih pemakai informasi akuntansi? Banyak pihak yang memerlukan dan menggunakan informasi akuntansi. Pihak ini dibagi menjadi dua, yaitu pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal, pemakai informasi akuntansi semacam ini biasanya adalah pimpinan perusahaan atau manajer dari perusahaan tersebut. Sedangkan pihak eksternal memiliki beberapa macam lagi. Contoh pertama dari pihak eksternal yaitu investor. Investor memerlukan informasi akuntansi sebagai bahan pengambilan keputusan dalam membeli, menahan, atau menarik investasi mereka dalam perusahaan. Yang kedua yaitu pelanggan atau konsumen. Pelanggan atau konsumen menggunakan informasi akuntansi untuk menilai seberapa bagus kelangsungan perusahaan itu. Yang ketiga yaitu pemerintah. Pemerintah menggunakan sistem informasi akuntansi untuk mengatur aktivitas perusahaan, memberikan berapa besar pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, dan sebagai data statistik pendapatan nasional. Terakhir yaitu kreditur. Kreditur menggunakan sistem informasi akuntansi ini untuk melihat apakah perusahaan tersebut dapat mengembalikan pinjaman atau bunga yang diberikan oleh kreditur sesuai dengan jatuh tempo yang telah diberikan saat awal. Selanjutnya yaitu materi tentang prinsip akuntansi. Dalam akuntansi sendiri memiliki beberapa prinsip yang kita harus berpegang teguh pada prinsip tersebut. Ada 4 prinsip. Yang pertama yaitu basis akrual, yaitu pencatatan transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Yang kedua, kelangsungan usaha, yaitu perusahaan dalam melakukan kegiatan usahanya tentunya berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Yang ketiga, kesatuan usaha, yaitu perusahaan merupakan suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber perusahaan. Yang keempat, pengaitan biaya. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip dasar akuntansi tersebut, maka sekarang kita akan membahas tentang proses kegiatan akuntansi. Proses kegiatan akuntansi dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama merupakan tahap pencatatan transaksi, meliputi penyusunan atau pembuatan bukti-bukti pembukuan atau transaksi, baik transaksi internal maupun transaksi eksternal. Penjurnalan, baik jurnal umum maupun jurnal khusus, dan pemindahan atau posting ke buku besar, baik ke buku besar utama atau buku besar pembantu.
Yang kedua yaitu tahap pengiktisaran, meliputi neraca saldo, jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, dan neraca saldo setelah penutupan. Yang ketiga yaitu tahap penyajian laporan keuangan, meliputi penyajian laporan laba rugi, pencatatan penutup, penyajian laporan perubahan modal, penyajian laporan posisi keuangan, penyajian laporan arus kas, dan penyajian pembalik. Akuntansi bagi perusahaan. Melalui akuntansi, pihak perusahaan akan mampu menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Dengan adanya akuntansi, perusahaan mampu menyediakan informasi yang relevan bagi stakeholder atau pihak yang berkepentingan. Pencatatan data transaksi dalam akuntansi memungkinkan perusahaan untuk dapat menyediakan informasi seputar transaksi data keuangan dengan waktu yang real-time atau dengan cepat di saat itu. Perusahaan juga dapat selalu melakukan dokumentasi pencatatan, sehingga perusahaan selalu memiliki dokumen bukti pertanggungjawaban. Selain itu, manfaat akuntansi sebagai sistem informasi bagi perusahaan diantaranya: pertama, memberikan informasi keuangan. Sebagai sebuah sistem informasi, akuntansi digunakan untuk menampilkan kinerja perusahaan. Akuntan biasanya melihat arus kas perusahaan yang meliputi total aset perusahaan, modal ditempatkan perusahaan, dan hutang perusahaan. Oleh karena itu, jika laporan menemukan masalah, manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan. Yang kedua yaitu menjadi alat kontrol keuangan. Sistem akuntansi yang tertata dengan baik dapat menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengalokasikan kebijakan keuangan. Oleh karena itu, ketika menggunakan data dari sistem akuntansi, manajemen perusahaan dapat menentukan prioritas yang lebih tepat. Yang ketiga, sebagai bahan evaluasi keuangan. Dengan memahami informasi keuangan, manajer perusahaan dapat memahami apa yang terjadi pada periode sebelumnya dan apa yang dapat diperbaiki pada periode berikutnya. Akuntansi dapat membantu perusahaan mengevaluasi kinerja masa lalu berdasarkan laporan keuangan, apakah sudah sesuai atau apa yang perlu ditingkatkan. Yang keempat, sebagai laporan kepada pihak eksternal. Sistem akuntansi sebagai sistem informasi dapat digunakan sebagai laporan keuangan kepada pihak eksternal, misalnya untuk menarik investor eksternal ke perusahaan. Data yang dikumpulkan dalam sistem akuntansi dapat menjadi pertimbangan bagi investor ketika menambahkan dana ke bisnis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.